PT KAI Daerah Operasional Daob 1 Jakarta belum memberlakukan rapid test antigen bagi penumpang kereta api jarak jauh. Diharapkan sebelum keberangkatan penumpang, siapkan surat hasil rapid test atau antibody atau surat keterangan sehat dari dokter. PT KAI belum menerapkan persyaratan mewajibkan penumpangnya untuk melakukan rapid test antigen. Saat ini masih mengacu pada peraturan Surat Edaran 14 Kementerian Perhubungan tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Edaran 9 Gugus Tugas COVID-19 tanggal 26 Juni 2020. Artinya, masyarakat yang akan menggunakan kereta api jarak jauh diharuskan untuk menunjukkan surat bebas COVID-19 melalui tes PCR atau rapid test antibody yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan. Atau masyarakat juga bisa menunjukkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas. Diimbau masyarakat yang akan menggunakan kereta bisa melakukan rapid test H-1 sebelum keberangkatan dan menghindari antrian rapid test antibody di stasiun, sehingga pelancong dapat menghindari keterlambatan keberangkatan. Sama halnya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur yang belum menerapkan rapid test antigen yang untuk penumpang yang akan berpergian antar kota. Aturan rapid test antigen belum jadi syarat karena masih menunggu regulasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta. Hingga saat ini penumpang masih diwajibkan terapkan 3M dan perusahaan otobus mewajibkan kapasitas penumpang dalam satu bus dibatasi maksimal 50% dari kapasitas kursi yang ada. Kita sapa dua rekan kita yang sudah siap memberikan informasi selengkapnya. Ada Bunga Ayu di Stasiun Senen dan Kevin Pakan di Terminal Pulau Gebang. Kita ke Bunga Ayu terlebih dahulu. Ya Bunga, syarat terbaru apa saja yang wajib dimiliki penumpang kereta api saat ini? Ya, Lofi dan juga David, inilah situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan untuk persyaratan ini belum ada update terbaru yang artinya dari PT KAI masih mengacu pada surat edaran dari Kementerian Perhubungan pada nomor 8 dan juga dari gugus tugas COVID-19 surat edaran nomor 9 yang artinya belum ada perubahan. Dan untuk persyaratan pun rapid test yang ada di belakang saya ini adalah menggunakan rapid test antibody dan belum diberlakukan untuk rapid test antigen. David dan juga Lofi, dapat kami gambarkan untuk situasi yang ada di belakang saya ini adalah merupakan tempat pelayanan rapid test yang tersedia di Stasiun Pasar Senen. Dan antrian ini sudah terjadi sejak pagi tadi. Antrian ini dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan berselang dari 3 jam pun antrian ini sudah mengacu. Ini ada 600 orang mengantri. Artinya sudah ada 600 orang sudah melakukan pengetesan, yang kemudian suratnya ini dapat digunakan sebagai persyaratan akan menggunakan jasa transportasi kereta api. Selain itu, informasi yang kami dapatkan pada hari ini ada 13 kereta api yang diberangkatkan menuju kereta api jarak jauh dan pastinya dengan jumlah penumpang lebih dari 4.000. Dan jumlah penumpang ini adalah 60% dari jumlah kursi yang ada, sekitar lebih dari 7.000 kursi. Dan pastinya untuk protokol kesehatan ini masih sama seperti dahulu atau sebelum-sebelumnya, ya pastinya di bawah suhu di bawah 37,3 derajat Celcius, wajib menggunakan masker serta menunjukkan surat rapid test yang sudah digunakan tadi. Dan untuk mengetahui informasi yang ada di Terminal Pulau Gebang sudah ada rekan kami Kevin Pakan. Kevin, silakan. Ya, terima kasih rekan Bunga. Memang untuk situasi di Terminal Pulau Gebang pada siang hari ini, berdasarkan pantauan kami melihat situasi cukup kondusif, normal, dan tidak adanya penumpukan yang terjadi berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Davi, Lofi, dan pemirsa, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di ruang tunggu keberangkatan Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Bisa kita lihat di situasi saat ini bahwa hanya terdapat sejumlah penumpang yang sedang menunggu untuk keberangkatan jadwal mereka begitu. Dan memang kita bisa melihat bahwa penumpang ini juga tetap menerapkan physical distancing atau berjaga jarak karena dari bangku-bangku yang disediakan juga tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya physical distancing.
Davi, Lovi, dan pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa untuk data per hari ini dari pihak Pulau Gebang, maksud kami Terminal Pulau Gebang, bahwa setidaknya sampai pukul 10.40 tadi ada sebanyak 397 penumpang yang meninggalkan ibu kota dari terminal ini. Dan ada sebanyak 499 penumpang yang datang dari luar kota menuju ke Jakarta. Dan memang beragam daerah atau ada beberapa daerah yang menjadi destinasi pilihan penumpang ini untuk melakukan libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini. Di antaranya adalah daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Sumatera. Davi, Lovi, dan pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa selama pandemi COVID-19 ini terjadi penurunan penumpang yakni sebesar 60%. Untuk itu, kalau kita melihat di sini hanya 40% saja penumpang yang datang untuk berlibur menggunakan bis di terminal ini. Selain itu juga terkait adanya program pemerintah atau kebijakan pemerintah terkait sosialisasi rapid test antigen, di terminal ini tidak atau belum memperlakukan rapid test antigen karena masih akan berkoordinasi terlebih dahulu di Kementerian Perhubungan, dan memang sampai saat ini juga masih diimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga tetap membawa surat rapid test antibody. Davi dan Lovi. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Sebelumnya ada rekan Bunga Ayu dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur DKI instruksikan moda transportasi termasuk KRL mulai hari ini hanya beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penumpang minta Pemprov tinjau ulang pembatasan operasional moda transportasi KRL. Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020 yang mengatur semua penyelenggara transportasi massal termasuk KRL komuter lain beroperasi hingga pukul 10 malam. Peraturan berlaku hari ini 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Pengaturan disesuaikan dengan kebijakan pengetatan pelarangan kerumunan dan perayaan Tahun Baru. Pengguna moda transportasi KRL keberatan dengan terbatasnya operasional karena akan menambah biaya perjalanan pulang bekerja. Pemirsa, peraturan baru mewajibkan semua warga yang akan ke Pulau Dewata Bali diwajibkan menunjukkan hasil rapid test antigen. Namun pengecualian diberikan bagi para sopir truk logistik di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Rapid test antigen diwajibkan bagi semua warga yang masuk ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Namun biaya rapid test antigen sebesar Rp250.000 sangat memberatkan bagi para sopir truk logistik. Lantaran biaya tersebut tidak sesuai dengan ongkos atau upah yang diterima mereka dalam sekali pengiriman. Satgas COVID-19 Provinsi Bali akhirnya memberikan pengecualian dengan membebaskan biaya rapid test antigen bagi para sopir truk logistik alias gratis. Yang sih wajib ada tes apalagi gratis sekarang. Terima kasih buat TNI dan Polri udah mengadakan rapid test dan ini gratis. Bagi sopir truk yang hasilnya positif atau reaktif tidak diizinkan masuk ke Pulau Bali dan dikembalikan ke daerah asal. Rapid test berbasis antigen diterapkan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.